Saya ingin menyambung asa dan rasa yang disampaikan oleh Pak Masinton dan Pak Desmond soal pelanggaran HAM berat atau katakanlah pelanggaran HAM masa lalu kategori berat. Karena memang negara itu harus melindungi, Pak. Ya. Di Aceh saja, di daerah pemilihan saya itu ada lima peristiwa. Mulai dari peristiwa Simpang KKA tahun 99, lalu Jambu Kepuk tahun 2003, lalu ada Timang Gajah dan Benar Meriah, ada Rumah Gedung dan Bumi Flora. Ada 5 peristiwa dan Komnas HAM 2 dan 5 peristiwa itu ada 2 peristiwa yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Simpang KKA tahun 99 dan Jambu Kepuk tahun 2003. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, berganti Jaksa Agung, ya keluarga-keluarga korban HAM seolah-olah tidak punya harapan untuk mendapatkan jalan keluar. Sebuah luka yang pernah terjadi, ia akan selalu meninggalkan bekasnya, walaupun kita menutupinya dengan apa saja. Yang namanya luka tidak pernah hilang di benak hati si penderita. Begitu pula dengan bekas 53 ruko dibakar dan ratusan masyarakat dibunuh tanpa sebab dan puluhan masyarakat ditahan oleh Serdadu Indonesia pada tahun 1999 Gede 2 Juli Kabupaten Biren. Aparat keamanan membakar sebanyak 53 rumah dan toko di Gampong Juli Gede 2, Kecamatan Juli, menyusun tewasnya 25 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti yang diberondong peluru pasukan GAM di kawasan itu. Senin 1 November 1999 pagi, ratusan warga kemudian ditangkap dan dianiaya. Efek dari peristiwa tersebut, sebanyak 1.506 jiwa, 149 kakak warga desa Juli Tambo Tanjung, Kecamatan Juli, Kabupaten Aceh Jempa, kini Biren, terpaksa mengungsi ke Menasah desa Juli, Gede 2 sejak Senin malam itu. Pengungsian warga desa tersebut berkaitan dengan musnahnya 53 unit rumah warga yang dibakar oleh aparat keamanan. Seperti yang kami kutip dari salah satu media ternama Indonesia, liputan6.com, pada tanggal 8 Agustus 2001, GAM melakukan penyerangan ke pos TNI non-organik yang ada di lokasi Afdeling 4, PT Perkebunan Bumi Flora di Desa Alu, Imirah, Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Pasukan GAM di bawah pimpinan Ishak Daud berhasil memulangkan 70 anggota TNI dengan peti mati. Setelah itu, karena ada informasi tindakan balasan, banyak warga sekitar mengungsi. Namun pada tanggal 9 Agustus 2001, 2 truk pasukan TNI non-organik posko kantor pengabdian Ibu Kota Langsa tiba di perkebunan PT Bumi Flora Afdeling 4. Dan mengumpulkan pekerja etnis Aceh dengan dibantu pekerja etnis Jawa. Aparat TNI menanyakan di mana GAM dan siapa yang membunuh 70 anggota TNI sehari yang lalu. Karena tidak ada jawaban dan aparat ingin membalas dendam, maka pekerja yang dikumpulkan dan dibariskan itu dor ditembak dengan berondongan peluru. Lebih 30 orang wafat dan lainnya luka berat. Itu Muzakir Manaf mengemukakan ya keinginan dalam hal peringatan Wali Nanggro Aceh itu almarhum 9 tahun, peringatan yang ke-9 tahun wafatnya di Tiro ya, itu mengemukakan keinginan untuk referendum masyarakat Aceh kalau memang kondisinya Indonesia sepertinya akan dijajah oleh negara lain di masa depan. Jadi rakyat Aceh ini memang rakyat yang ini ya, rakyat pejuang ya. Dan jangan lupa daerah operasi militer yang dulu untuk membungkam ya gerakan Aceh Merdeka itu jenderal-jenderalnya semuanya masih hidup dan mereka terlibat di dalam
pertempuran itu, paling tidak sebagai ahli strateginya, yang tidak bisa ditaklukkan Aceh itu. Aceh itu sudah mempertahankan dirinya sejak 1873 perang melawan Belanda. Banyak pengorbanan rakyat Aceh dibanding dibanding daerah-daerah lain. Kenapa? Saya pernah membaca bukunya berapa jilid itu tentang Aceh di perpustakaan LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dulu waktu saya masih remaja, dan saya lihat foto-fotonya. Jadi rupanya tentara Aceh melakukan operasi militer di desa-desa Aceh tahun abad akhir 19 begitu. Di foto pembunuhan mengerikan yang ditanggung oleh rakyat Aceh, dari anak-anak, ibu-ibu yang dibasmi demikian rupa, dan mereka orang-orang Aceh itu berpesta pora di atas puing-puing desa, dan juga mayat-mayat rakyat Aceh yang habis dibantai di desa itu mereka abadikan dalam foto, dan foto-foto itu sangat otentik, sangat mengerikan, dan sangat dokumentatif, ada di perpustakaan LIPI di Jalan Gatot Subroto. Saya sudah baca.